Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Bali, yang kami hormati Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara atau yang mewakili, para ketua organisasi kewanitaan di Kabupaten Badung, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, hadirin undangan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangu Praja Mandala, dalam acara koordinasi dan evaluasi percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber di sektor pariwisata yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai langkah nyata menjaga kebersihan lingkungan dan keberlanjutan pariwisata Bali. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video berikut ini. Bali bukan hanya tentang keindahan alamnya, bukan hanya tentang kekayaan budayanya, tapi juga tentang bagaimana kita menjaganya bersama. Di Kabupaten Badung, pariwisata adalah nadi kehidupan. Lebih dari 33.000 usaha hotel, restoran, dan juga kafe tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik pertumbuhan itu, ada satu hal yang tak bisa kita abaikan. Sampah. Hari ini sampah bukan lagi sekedar persoalan teknis, ia telah menjadi isu strategis yang menentukan keberlanjutan pariwisata di Bali. Karena sejatinya sampah tidak pernah hilang, ia hanya berpindah tempat. Kabar baiknya, kesadaran masyarakat terus meningkat. Sebagian besar rumah tangga di Badung kini sudah mulai memilah sampah dari sumbernya. Lalu, bagaimana dengan sektor usaha kita? Sebagai pelaku usaha Horeca, kita bukan hanya bagian dari pertumbuhan pariwisata, tapi juga bagian dari solusi. Karena sektor ini merupakan penyumbang sampah terbesar kedua setelah sampah rumah tangga. Sejalan dengan arahan pemerintah Provinsi Bali, pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi langkah utama yang harus kita jalankan bersama. Bukan sekedar wacana, tetapi tindakan nyata. Mulai dari hal sederhana, memilah sampah organik, anorganik, dan juga residu, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memastikan sampah dikelola dengan benar dan bertanggung jawab. Bayangkan, jika setiap hotel, setiap restoran dan juga kafe melakukan hal ini secara konsisten, dampaknya akan terasa besar, lingkungan jadi lebih bersih, citra Bali tetap terjaga dan kualitas pariwisata semakin meningkat. Ini bukan lagi pilihan, ini adalah komitmen bersama. Seluruh pelaku usaha Horeca di Kabupaten Badung wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber secara disiplin dan berkelanjutan. Dengan kekuatan lebih dari 33.000 usaha, kita mampu menjadi motor perubahan, melangkah bersama, mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loke Bali.
Sejahtera untuk kita semua, salam, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, Bapak Dr. Iwayan Koster, kita berikan aplaus buat Bapak Gubernur yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang juga saya hormati Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup yang pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Bapak Ardianto Nugroho. Kita berikan aplaus buat Pak Ardianto Nugroho. Yang juga hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati Badung, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Porkompinda Kabupaten Badung atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara, dan seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, Ketua Organisasi Kewanitaan di lingkungan Kabupaten Badung, para camat, lurah, dan perbekal se-Kabupaten Badung, Ketua Asosiasi Profesi terkait, para penanggung jawab perusahaan pada bidang usaha hotel, restoran, dan kafe Horeca, rekan-rekan media cetak dan media elektronik, serta hadirin undangan sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mengawali kegiatan ini pada hari ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk mengaturkan angayu bahagia seraya memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawa dan anugerahnya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi dan evaluasi percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber pada sektor pariwisata, khususnya di bidang hotel, restoran, dan kafe Horeca di Kabupaten Badung. Atas nama pemerintah Kabupaten Badung dan seluruh masyarakat Badung, saya mengucapkan selamat datang di pusat pemerintahan Kabupaten Badung dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami untuk bersama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Gubernur Bali dan Bapak Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait permasalahan sampah yang kita hadapi saat ini, serta kebijakan dan program strategis dalam pengelolaan sampah ke depan di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Kehadiran langsung Bapak Gubernur Bali dan Bapak Direktur sebagai bentuk perhatian serius pemerintah dalam menyikapi kondisi darurat sampah yang berdampak penting terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta dapat menurunkan citra pariwisata apabila tidak dikelola dengan baik dan tuntas. Oleh sebab itu saya memandang pertemuan hari ini sangatlah penting sebagai langkah awal bagi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk segera melaksanakan kebijakan program pemerintah dalam mengelola sampah, khususnya yang bersumber dari kegiatan usaha hotel, restoran, dan kafe. Bapak Gubernur yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Badung adalah salah satu pintu masuk pariwisata Bali, dan Kabupaten Badung adalah merupakan satu daerah yang menjadi pusat terbangunnya akomodasi di Badung ini, di Bali ini. Dan kita tahu bahwa kalau kita lihat kunjungan wisatawan mancanegara, baik maupun domestik dari tahun ke tahun, selalu mencapai rata-rata pertumbuhannya 11% per tahun. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Statistik Provinsi Bali pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kabupaten Badung mencapai 6.438.123. Selanjutnya pada tahun 2025 mencapai 7.153.893. Perbandingan year on year pada triwulan pertama tahun 2025 sebanyak 1.498.142. Kunjungan wisatawan jika disandingkan dengan triwulan pertama pada tahun 2026 sebanyak 1.515.082 orang. Terjadi kenaikan sebesar 16.940 kunjungan dengan persentase pertumbuhan
sebesar 1,13%. Perkembangan kepariwisataan Badung secara nyata memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 70% PAD Kabupaten Badung bersumber dari sektor pariwisata, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran. Pariwisata Badung menjadi generator utama ekonomi daerah yang juga menarik minat bagi para penanam modal untuk berinvestasi di berbagai sektor usaha, terutama di sektor pariwisata. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi investasi dalam 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 138,7%. Pada tahun 2023, realisasi investasi di Kabupaten Badung mencapai 9,3 triliun rupiah dan meningkat signifikan menjadi 22,2 triliun rupiah pada tahun 2025. Sekitar 51,8% investasi yang masuk ke Provinsi Bali berlokasi di Kabupaten Badung, terutama di sektor pariwisata. Berbagai potensi dan keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Badung dengan infrastruktur yang cukup memadai, tumbuh berkembang menjadi pusat kegiatan nasional atau PKN dan aglomerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dengan multiplier effect yang sangat luas. Oleh sebab itu, potensi kepariwisataan Badung haruslah kita kelola dengan serius, profesional dan berkelanjutan. Jangan sampai sumber utama perekonomian daerah dan berkelanjutan usaha yang sudah dibangun dengan investasi tinggi di Kabupaten Badung mengalami penurunan kualitas dan kinerja. Sudah menjadi konsekuensi logis bahwa berkembangnya Kabupaten Badung menjadi magnet meningkatnya migrasi penduduk tidak hanya warga negara Indonesia, bahkan termasuk warga negara asing untuk mengembangkan usaha sekaligus tinggal di Kabupaten Badung. Apalagi di beberapa negara, kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak kondusif menjadikan Bali sebagai pilihan yang nyaman dan aman untuk berwisata dan bisnis. Hal ini di satu sisi berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah, namun di sisi lain menyebabkan meningkatnya beban terhadap infrastruktur wilayah dan tekanan terhadap lingkungan. Kondisi tersebut bisa dilihat dari mulai munculnya berbagai persoalan antara lain kemacetan, ketersediaan air bersih, banjir, sampai masalah sampah yang belakangan ini sangat merusak estetika dan mencoreng citra pariwisata Bali. Jika kita tidak segera mengambil langkah-langkah strategis dan berbenah di berbagai aspek, maka tidak menutup kemungkinan wisatawan akan mengurungkan niatnya berwisata ke Bali. Berangkat dari berbagai persoalan itulah, maka saya bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Bagus Ali Sucipto, menetapkan visi 5 tahun ke depan ini fokus pada sektor kepariwisataan dengan mengangkat visi mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan pada nilai-nilai Nangun Satkerti Lokah Bali. Guna mewujudkan visi tersebut, kami telah merancang berbagai program strategis di bidang infrastruktur. Dan bisa sampaikan bahwa semenjak kami dilantik menjadi bupati bersama Pak Wakil Bupati Pak Bagus Ali Sucipto, sebagaimana visi kami di tahun 2025, per tanggal 20 Februari kami dilantik secara resmi menjadi bupati dan wakil bupati di Badung. Dan perubahan 2025, Bapak Gubernur kami sudah merancang anggaran untuk mulai melakukan pemenataan dan pembebasan lahan dalam upaya membangun infrastruktur jalan di Badung. Salah satu isu yang sering muncul belakangan ini adalah bagaimana kemacetan di sepanjang GWK, bagaimana kemacetan di Berawo, sekitar Canggu, bagaimana kemacetan di seputar Lingkar Selatan, Nusa Dua. Nah, berangkat dari kondisi itulah maka 2025 kami berketapan hati bersama Pak Wakil Bupati merancang untuk mulai mengawali melakukan pembebasan lahan dan dilanjutkan di 2027 dengan 3 ruas jalan, yaitu untuk mengatasi kemacetan GWK, membuat jalan lingkar barat dari Ayana menuju Uluwatu, dan dari Unud menuju Uluwatu, dan dari Puri Gading menuju Uluwatu. Ini semua kita buka akses dalam rangka untuk memudahkan akses wisatawan menuju destinasi pariwisata internasional di Pura Luhur Uluwatu. Yang kedua, kami juga menata di sepanjang di Berawo, Tibu Beneng,
di mana kita lihat bahwa kemacetan yang sangat menjadi bottleneck buat kita semua, dan ini menjadi satu tantangan buat kita semua. Kita membuat ruas jalan, dan di perubahan 2025 kita juga melakukan pembebasan lahan. Dan di 2026 ini langsung kita akan langsung konstruksi terhadap 3 ruas jalan itu dengan total anggaran 2,6 triliun. Itu satu bukti bahwa kami bersama Pak Wakil Bupati Pak Bagus Ali Sucipto benar-benar ingin merubah daripada kondisi Bali khususnya di Badung ini dengan upaya untuk mendorong, meningkatkan pertumbuhan infrastruktur jalan dalam upaya kami untuk mendorong, meningkatkan carrying capacity, sehingga dengan harapan nanti akan semakin banyak sebagaimana yang disampaikan tadi adalah terjadi satu peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan investasi di Badung, dan itu akan berdampak kepada peningkatan lapangan pekerjaan, dan juga akan berdampak multiplier effect dalam rangka memberikan kesempatan kerja, menumbuhkan pendapatan, sekaligus akan menumbuhkan daya beli dan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Badung secara khusus dan mungkin Bali secara umum. Kita berikan tepuk tangan. Di samping itu juga Pak Gubernur boleh saya sampaikan bahwa sebagaimana isu-isu strategis yang saya sampaikan, di samping kemacetan, masalah ketersediaan air bersih, Asnunggara Pak Gubernur sekarang di Bukit sudah mulai teraliri air. Di Bukit sudah mulai teraliri air. Dalam rentang waktu 1 tahun kepemimpinan Adi Cipta, sudah mulai teraliri. Yang kedua, kami juga menyadari bahwa kondisi kami dengan kondisi existing ruas jalan yang sangat-sangat terbatas, terutama di daerah-daerah pariwisata, dan khususnya Kuto yang sebagai ikon daripada pariwisata Badung. Kami juga sedang mendorong untuk pembangunan infrastruktur sentra-sentra parkir. Dengan memulai di 2025 kami sudah mulai melakukan pembebasan lahan. Termasuk di Pantai Segara kami sudah membebaskan 42 aro dengan 100 sekian miliar kami habiskan. Asnunggara 2026 perubahan ini kami juga akan membebaskan lagi di Legian untuk menjadi kantong parkir. Termasuk juga Asnunggara kita akan juga bebaskan secara bertahap di Bali Anggrek yang sekarang saya lihat tempatnya kosong, dan itu akan sebagai tempat parkir untuk menjaga kawasan sepanjang Pantai Kuto. Tidak boleh ada parkir sepanjang jalan. Saya kira dengan upaya itulah yang kita akan bisa lakukan untuk memulai meminimais kekrauditan, bottleneck, kemacetan yang ada di seputaran destinasi pariwisata yang ada di Badung ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu guna mewujudkan visi tersebut kami telah merancang dan kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah, dan seiring dengan hal itu juga kita ketahui bersama oleh kebijakan pemerintah pusat dan khususnya Bali, Badung dan Denpasar dalam saat ini dalam kondisi darurat sampah ini kami dilakukan dengan melakukan tidak diperbolehkan lagi menerapkan open dumping terkait dengan pengolahan sampah. Oleh karena itulah maka sejak 1 April 2026 operasional TPA Suwung sangat ketat hanya menerima sampah anorganik dan residu. Sementara sampah organik tidak boleh masuk. Melihat perkembangan kondisi terakhir yang sangat kewalahan dalam mengelola sampah organik, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kelonggaran bisa masuk ke TPA Suwung 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Sedangkan sampah anorganik dan residu hanya diberikan hari Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Dan khusus hari Rabu, TPA Suwung tidak operasional dan tidak menerima pengiriman sampah karena dilakukan pemeliharaan akses menuju tempat pengolahan sampah. Hanya dalam waktu sekitar 3 bulan, melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memilah dan mengolah sampah secara mandiri, ternyata telah menunjukkan kesadaran dan perubahan budaya yang sangat signifikan. Lompatan budaya yang luar biasa dari pola kumpul, angkut, buang dengan sampah tercampur menjadi pola kumpul, pilah, kelola sampah berbasis sumber terutama sampah organik. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, seluruh komponen kami libatkan dari ASN, Lurah, Perbekal, Bendesa Adat, Kepala Lingkungan, Klien Banjar Adat, dan Satgas Persampahan Desa Kelurahan, termasuk organisasi kewanitaan yang ada di Badung untuk melakukan pendataan,
mengedukasi, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya melaporkan kinerja pengelolaan sampah di Badung sebagai berikut. 1. Volume timbulan sampah di Kabupaten Badung mencapai lebih kurang 876,1 ton per hari. Komposisi sampah dominasi oleh sampah organik sebesar 65% dan sampah anorganik sebesar 25% dan residu sebesar 10%. Yang kedua, sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga dan dari pemukiman penduduk mencapai 55,9%. Selanjutnya, hotel mencapai 25,9%, restoran dan kafe mencapai 15,5%, serta sampah lainnya dari berbagai sektor termasuk sampah liar mencapai 20%. Kondisi ini menggambarkan lebih dari 40% sampah non rumah tangga di Badung ini berasal dari sektor horeca. Bapak Gubernur, ini kelihatannya 40% lebih sampah yang ada di Badung ini bersumber dari hotel, restoran, dan kafe. Tadi sebelum kita memasuki ruangan ini, saya sempat berkeliling dengan Pak Gubernur dengan beberapa undangan. Saya lihat ada beberapa produk yang mampu mengolah sampah organik menjadi kompos. Saya kira pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada teman-teman pengusaha, khususnya hotel, restoran, kafe, untuk memulailah melalui dana CSR-nya yang ada itu mulai dibeli alat-alat yang bisa mengolah sampah organik menjadi kompos. Saya bukan bermaksud promosi, mohon maaf, Pak Kadis Lingkungan Hidup yang saya hormati, saya lupa tadi, mohon maaf Pak Kadis, saya nggak lihat, gelap soalnya tadi Pak. Jadi saya mohon boleh kesempatan ini, seizin Pak Gubernur juga, bahwa ya mau ialah pengusaha-pengusaha hotel, restoran, kafe dari CSR yang ada itu mulailah belilah. Ada saya lihat pengolahan sampah yang bisa dengan hitungan 5-6 jam dari organik itu menjadi kompos. Kalau itu bisa dilakukan oleh semua hotel, restoran, kafe di Badung, saya kira 40% sampah di Badung sudah teratasi di hulu. Bagaimana Bapak Ibu semua yang hadir, terutama horeca, siap? Siap? Saya kira masing-masing perusahaan kan ada CSR-nya. Tidak usahlah dibawa kemana-mana dulu karena ini kondisi kita darurat sampah. Ya Pak Gubernur ya, ya mulai. Pak Gubernur sudah angguk-angguk juga, berarti sejalan juga sama ide ya. Jadi ayolah kita beli produk. Tapi saya bukan bermaksud promosi ya. Saya lihat ada di sana ada beberapa, ada Somia ya yang bisa saya lihat mengolah sampah dari organik menjadi kompos. Ini luar biasa. Kalau semua horeca yang ada di Badung seperti itu, maka saya pastikan angka 40% seperti apa yang saya sampaikan itu akan bisa hilang. Yang ketiga, volume sampah yang dikelola di hulu menggunakan komposter dan tebo modern. Ini mencapai lebih kurang 293,5 ton per hari. Di tengah dan yang di tengah melalui TPS 3R di masing-masing desa dan kelurahan itu mencapai lebih kurang 231,5 ton per hari. Dan di hilir, khususnya di TPS Timingwitani, ada di Padang Seni, termasuk ada TPS 3R Bualu, itu mencapai sekitar lebih kurang 136 ton per hari. Jadi total volume sampah yang sudah terkelola untuk di Badung ini mencapai lebih kurang 661 ton per hari. Itu yang sudah terkelola. Jadi terbaik itu dari hulunya, dari tong komposter, dari dari tebo modern, termasuk TPS 3R yang ada di masing desa kelurahan, termasuk TPST yang ada Padang Seni dan Mengitani dan mungkin yang ada di Bualu juga. Itu 661 ton per hari. Yang keempat, pengiriman sampah ke TPS Suwung turun dari 294 ton per hari pada Januari 2006 menjadi 203 ton per hari pada April 2026. Jumlah ritase armada ke TPS Suwung juga turun dari 3.032 armada menjadi 2.268. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan dan pengolahan di sumber sudah mulai memberikan dampak nyata. Meskipun belum optimal yang disebabkan masih terdapat perilaku tidak memilah sampah dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha. Yang kelima, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 5 Mei 2025,
telah diberikan sosialisasi dan edukasi mencapai 10.928 sasaran dengan komposisi rumah tangga mencapai 97.433 KK atau 89% dan pelaku usaha mencapai 12.495 usaha atau 11%. Ini saya kira untuk di sektor Horeca ini harus perlu digenjot terus lagi. Sekarang kita baru mencapai 11%. Tapi kalau itu bisa dilakukan seperti apa yang saya sampaikan itu mungkin akan secepatnya bisa, tidak menunggu dari lagi per tanggal 31 Juli lagi, itu semua bisa kita teratasi. Dan dari total jumlah KK di Kabupaten Badung yang mencapai 141.719 KK, menunjukkan kinerja signifikan dengan hasil evaluasi sebagai berikut. Kepemilikan sarana sampah terpilah mencapai 65% dari total KK di Badung. Yang kedua, pemilahan sampah untuk rumah tangga mencapai 76% dari total jumlah KK di Kabupaten Badung. Jumlah KK di Badung itu 141.000 lebih. Sedangkan yang kecil sudah mengolah sampah organik sampai 69 dari total KK di Kabupaten Badung. Sementara dari sektor usaha Horeca yang sudah didata mencapai 5.198 usaha dengan rincian 495 usaha akomodasi hotel dan villa dan 4.703 usaha restoran, kafe, dan rumah makan dan warung. Nah, kinerja pengelolaan sampah di sektor Horeca secara rinci dapat saya laporkan sebagai berikut. Usaha hotel yang sudah memilah sampah mencapai 256 usaha, baru 52,7%. Dan usaha restoran, kafe, dan rumah makan atau warung itu ada 1.937 usaha, sekitar 41,2%. Sedangkan kepemilikan tong sampah terpilah untuk usaha hotel yang sudah memilah sampah mencapai 288 usaha. Ini masih kecil sekali, 58,2%. Sedangkan restoran, usaha restoran, kafe, dan rumah makan atau warung itu jumlahnya sebesar 2.049 usaha, itu sebesar 43,6%. Kepemilikan sarana pengolahan sampah organik untuk usaha hotel yang sudah memilah sampah mencapai 155 usaha atau sekitar 31,3%. Dan usaha restoran, kafe, dan rumah makan atau warung itu sebesar 1.039 usaha, yaitu sekitar 22,1%. Kerjasama pengolahan sampah organik dengan pihak ketiga mencapai 2.881 usaha atau sekitar 55,4%. Sedangkan diolah mandiri mencapai 1.194 usaha sekitar 23,0%, dan tidak diolah mencapai 1.123 usaha atau sekitar 22,6%. Berdasarkan hasil pendataan di atas, meskipun belum terdata seluruhnya usaha Horeca yang terdapat di Kabupaten Badung, namun sudah menggambarkan indikasi bahwa kinerja pemilahan sampah di sektor Horeca hanya mencapai 52,7%, dan yang mengolah sampah organik secara mandiri hanya 23,0%, dan yang lebih miris lagi adalah kepemilikan sarana pengolahan sampah organik untuk sektor Horeca rata-rata hanya 26,7%. Ini masih rendah sekali ini. Saya kira ini harus perlu digenjot terus, seperti apa yang saya sampaikan tadi itu. Yang penting ada keseriusan, ada kesadaran, karena bagaimanapun juga kita harus bersama menjaga tantangan pariwisata kita untuk bagaimana tetap pariwisata kita sustain sebagaimana harapan kita bersama. Hal ini tentu akan menjadi masalah serius apabila pelaku usaha di sektor Horeca tidak segera melakukan langkah-langkah pemilahan sampah, menyediakan sarana pengolahan sampah organik secara mandiri, dan mengolah sampah organik menjadi kompos dan dengan teknologi yang efektif. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sektor Horeca adalah kekuatan sekaligus tantangan terbesar kita dengan jumlah mencapai 33.739 unit usaha, cukup besar sekali. Sektor ini menjadi motor ekonomi Badung, namun juga menjadi kontributor signifikan terhadap timbulan sampah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama, kumpul, angkut, buang, sampah tidak hilang, hanya berpindah tempat. Oleh karena itulah saya tegaskan pada kesempatan ini, yang pertama, seluruh hotel,
restoran, dan kafe wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber. Ini penting saya sampaikan, wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber. Yang kedua, sampah organik wajib diolah di tempat masing-masing. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, salah satu ada alat, ada somia, ada beberapa juga tadi, ternyata itu bisa mengolah sampah organik menjadi kompos. Sampah organik wajib diolah di tempat masing-masing dan tidak boleh dibuang ke TPA. Saya tegaskan kali, tidak boleh dibuang ke TPA. Yang ketiga, wajib mengurangi plastik sekali pakai secara nyata. Wajib mengurangi plastik sekali pakai secara nyata. Dan yang keempat, wajib memiliki sistem pengolahan sampah yang jelas dan terverifikasi. Berarti apa yang sudah dilakukan salah satu, saya lihat Pohe Potato Head sudah melakukan pengolahan sampah secara mandiri dan ada beberapa juga unit usaha yang ikut gabung. Saya pikir kalau semua usaha-usaha yang ada di Badung nih, yang ada di sektor pariwisata ini melakukan seperti itu, saya kira persoalan sampah ini dalam rentang waktu ini saya bisa selesai. Sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur, kita jangan menunggu lagi 31 Juli lagi. Kita harus tuntas. Karena salah satu isu tantangan kita terkait dengan keberlanjutan pariwisata adalah masalah sampah ini. Dan yang kelima, seluruh pelaku usaha wajib mengisi data pengelolaan sampah secara lengkap. Tanpa data, tentu kebijakan tidak akan tepat sasaran. Dan perlu saya sampaikan, pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sanksi diberikan kepada yang tidak patuh. Ini kita serius ini. Maka hari ini juga Gakum datang. Ini kita menunjukkan tidak hanya sekedar pembinaan, pengawasan, tapi kita akan langsung paralel, inline kita akan melakukan penegakan hukum, terutama terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Bahkan pemerintah Kabupaten Badung selain memberikan sosialisasi dan edukasi, juga telah melakukan pengawasan dengan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pengolahan sampah di bidang horeca. Berdasarkan hasil pengawasan dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 300 usaha kegiatan horeca yang diawasi. Ini 300 usaha yang sudah menjadi pemantauan daripada Gakum Lingkungan Hidup. Dan telah dikeluarkan sanksi administratif paksaan pemerintah sebanyak 48 usaha atau kegiatan. Jadi ini benar-benar kita serius, tidak hanya angat-angat ayam, tentu akan dibarengi dengan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum bagi pelanggar pengolahan sampah seperti membuang sampah liar, tidak memilah sampah, atau melakukan pembakaran sampah juga masif dilaksanakan setiap hari Jumat, melibatkan seluruh ASN, ini lingkungan ke pemerintah Kabupaten Badung. Pak Gubernur, setiap hari Jumat, seluruh ASN di Badung ini turun. Walaupun saya tahu hari Jumat itu kan kita sekarang 4 hari kerja Pak, tapi hari Jumat kita jadikan hari yang kelima untuk survei ke lapangan. Dan sekarang bukan hanya kita melakukan edukasi, tapi juga langsung kita akan berikan penegakan. Karena kita berharap target deadline 31 Juli ini kita akan bisa capai di Badung ini. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa ditemukan pelanggaran sebanyak 225 kasus, baik dari masyarakat maupun pelaku usaha yang sudah diberikan sanksi, peringatan tertulis, dan membuat surat pernyataan. Dari semua pelanggaran tersebut, sebanyak 2 kasus sudah diproses melalui sidang tipiring di Pengadilan Negeri Denpasar. Dan ke depan tentu saya akan menargetkan 1, penurunan sampah ke TPA Suwung harus menurun secara signifikan, dan pemilahan 100% dari sumber, serta pengurangan sampah organik minimal 50%. Dan sistem pengolahan sampah terintegrasi di seluruh wilayah Kabupaten Badung ini. Dan juga dapat saya informasikan juga bahwa pemerintah Kabupaten Badung telah membuat skema pengolahan sampah jangka pendek menjelang penutupan total TPA Suwung pada tanggal 1 Agustus 2026 dengan skema jangka menengah sebagai berikut. Skema jangka pendek antara lain melakukan take over atau skema outsourcing pada beberapa area pengangkutan sampah yang tidak dilayani oleh jasa sekolah pengelola sampah swasta. Ini perlu saya sampaikan Pak Gubernur bahwa ada beberapa area yang memang selama ini tidak tersentuh oleh sampah swasta Pak. Sehingga mau tidak mau kita take over untuk melakukan satu penanganan secara serius yang akan dilakukan oleh tim kita di Dinas Lingkungan Hidup. Saya kira ini sudah bergerak Pak, dengan kita sudah menyiapkan outsourcing, termasuk ada penambahan armada untuk mempercepat akselerasi daripada penanganan sampah. Jangan sampai nanti berceceran Pak, sampah-sampah sepanjang jalan.
Nah kalau ini kita tidak lakukan seperti itu, saya kira tidak salah kalau kita lihat di media sosial, ada banyak berceceran sampah. Nah, malam terakhir kemarin Pak Wakil Bupati kami dengan jajaran sudah turun ke Kuta dengan Pak Ketua DPR. Karena mohon maaf Kuta ini menjadi salah satu yang sangat menjadi bottleneck kami Pak. Dan saya sungkara saya lihat cukup berhasil lengkap Pak Wakil dengan jajaran Pak Ketua DPR juga. Saya lihat sudah mulai ada satu kesadaran. Karena bagaimanapun juga ini Kuta ditambah dengan pendatang ini cukup banyak sekali. Sungkara dari hasil laporan ternyata Kuta ini sudah 100% ya. Sudah kita berikan bag komposter. Malahan kami sudah pengadaan bag komposter sekitar 87.000 lebih yang sudah kami sebarkan ke seluruh kakak yang ada di Kabupaten Badung ini. Jadi yang kedua juga kami melakukan pengadaan mesin RDF. Ini juga secara paralel, kita tidak diam, kita juga menyiapkan mesin RDF untuk bisa mampu mengatasi pengolahan sampah 300 ton per hari. Astunggaro Pak Asisten ya Pak Kadis, saya kira ini sudah berproses ya, e-katalog untuk pengadaannya Pak Gubernur, sehingga dalam rentang waktu mungkin tidak sampai Juni ya, Juni kita sudah running RDF itu. Astunggaro tidak sampai tanggal 31 Juli kita sudah bisa penanganan sampah organik 300 ton per hari, sehingga akan semakin meminimais jumlah sampah yang ke TPSU Pak Gubernur. Dan juga kita pengadaan bag komposter sebagaimana yang saya sampaikan tadi sudah 87 lebih, dan pengadaan tong komposter, saya kira tong komposter cukup banyak di Badung, di sekitar 11.000 Pak kurang lebih. Dan dari desa kelurahan sudah sekitar 9.000, ditambah juga dari pemerintah totalan sampai 11.000 lah sudah tong komposter. Dan kebetulan juga produknya dari masyarakat kami di Badung Pak, di Sibang yang sudah punya produksi tong komposter, termasuk juga atau modern dan sekaligus mengoptimalkan operasional TPS 3R. Jadi saya lihat juga ada beberapa usulan dari desa-desa Pak Gubernur sekarang dan dalam bentuk BKK untuk mendorong terbangunnya atau operasionalnya TPS 3R di masing-masing desa kelurahan. Saya prinsipnya pasti akan support teman-teman Bapak Perbekal dan Lurah terkait dengan penanganan sampah di masing-masing wilayahnya. Yang kedua, skema jangka menengah. Kalau skema jangka menengah antara lain tentu kerjasama pengolahan sampah menjadi energi listrik spesial yang direncanakan groundbreaking pada awal bulan Juni 2026. Saya kira saya dengan Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota sudah menandatangani kerjasama dan kita kebetulan dapat tugas untuk melakukan pengurukan terhadap rencana tempat daripada pembangunan PISEL nantinya, yang mudah-mudahan nanti akan bisa mulai groundbreaking Juli, yang direncanakan akan selesai di akhir tahun 2027 dan dioperasionalkan per awal 2028. Dan sekaligus juga kita akan membangun TPS 3R di wilayah kelurahan desa yang belum memiliki TPS 3R. Nah, apabila 33.000 lebih usaha Horeca ini bergerak bersama, 33.000 lebih bergerak bersama, maka saya yakin Badung akan menjadi contoh nasional, bahkan internasional dalam pengelolaan sampah yang berbasis sumber. Pariwisata yang bersih bukan pilihan, tetapi satu keniscayaan keharusan. Oleh karena itulah, maka inilah tanggung jawab kita bersama. Melalui koordinasi dan evaluasi hari ini, kami berharap lahir komitmen nyata dan langkah konkret yang langsung diimplementasikan oleh semua pelaku usaha di sektor pariwisata. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pengolahan sampah di Kabupaten Badung ini, kami mohon berkenan Bapak Direktur dan Bapak Gubernur Bali untuk memberikan arahan kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya pelaku usaha pada sektor Horeca di Kabupaten Badung. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan dukungan dan kerjasamanya. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon berkenan Bapak Bupati untuk tetap di tempat, mohon izin. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pengolahan sampah. Untuk itu, kepada para penerima, kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Penerima penghargaan, Ayana Resort Bali, Yayasan Mid Plaza Peduli, Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bali Cakrawala Utama,
Perumda Air Minum Tirta Mangutama, PT Agus Nusa Penida, Vince Beach Club, Rumah Sakit Kasih Ibu, Bose VVIP Club, Karma Resort, dan PT Anugerah Agung Alami. Turut mengundang berkenan mendampingi penyerahan penghargaan yang kami hormati Wakil Bupati Badung, Ketua DPRD Kabupaten Badung, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Penyerahan penghargaan oleh Bupati Badung. Baik, selanjutnya berkenan untuk foto bersama. Baik, mohon izin, foto bersama kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati,
Acara dilanjutkan dengan sambutan Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Baik, mohon izin. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama arahan Gubernur Bali. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya harus bicara duluan. Kalau dari Gakum itu kaitannya dengan penegakan hukum. Jadi itu sesi terakhir untuk memantapkan apa yang sudah disampaikan sangat lengkap tadi oleh Pak Bupati Badung. Dan sekarang saya hanya memberi penegasan berkaitan dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bupati Badung dan bagaimana kita secara bersama-sama menjalankan tugas mulia ini terutama di sektor pariwisata. Yang saya hormati Pak Deputi Gakum Kementerian Lingkungan Hidup diwakili oleh Pak Direktur, tepuk tangan untuk beliau. Pak Bupati dan Pak Wakil, Ketua DPRD, Bapak Sekda, Forkopimda, dan seluruh jajaran Pemda Badung, dan terutama sekali yang saya hormati adalah para pelaku usaha hotel dan restoran yang tadi saya dengar itu katanya mencapai 700 orang. Coba berdiri semua. Para pelaku usaha hotel restoran coba berdiri semua. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Kalau ngelihat jumlahnya ini di kiri, di tengah, dan di kanan, nggak nyampe 700 ini. Yeah. Terima kasih yang sudah hadir. Duduk kembali. Yang sudah hadir ini saya nilai punya komitmen untuk mengelola sampah di unit usahanya sendiri. Paling tidak punya niat dulu. Yeah. Kalau niat saja nggak ada, apa yang akan menjadi landasan untuk bergerak? Sebaliknya, yang tidak datang, kita harus ragukan komitmennya. Karena tadi data yang ditampilkan oleh Pak Bupati Badung itu mencapai 33.000 usaha di sektor pariwisata yang ada di Badung. Berarti ini cukup besar. Dan tadi sudah ditayangkan oleh Pak Bupati dalam datanya itu sekitar 41% sampah itu bersumber dari sektor pariwisata, yaitu hotel dan restoran maupun juga unit usaha lainnya. Ini yang besar. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi ditayangkan dan dipaparkan oleh Pak Bupati Badung itu sudah sangat lengkap. Peta masalahnya, sumber masalahnya, pola yang akan diterapkan, jangka pendeknya, jangka menengahnya, sampai ke jangka panjang. Sudah sangat lengkap. Tepuk tangan untuk Pak Bupati Badung dan Pak Wakil Bupati Badung. Saya juga telah memantau dengan sangat ketat mengenai pengelolaan sampah secara khusus yang dipimpin oleh Bapak Bupati Badung beserta jajaran
terutama di wilayah Kabupaten Badung. Di desa-desa saya ikutin, kemudian juga di komunitas saya ikutin. Ada kemajuan yang sangat signifikan sejak diberlakukan pengendalian sangat ketat berkaitan dengan proses penutupan TPA Suung. Ini adalah satu prestasi yang harus kita jaga dan harus ditingkatkan terus. Karena Bali yang bersih ini, Badung apalagi, itu merupakan kebutuhan lingkungan kita agar kita hidup dengan sehat, dan terutama sekali buat Kabupaten Badung, karena Badung ini merupakan destinasi wisata utama dunia di Bali yang lokus terbesarnya adalah di Kabupaten Badung. Unit usaha tadi ada 33.000. Pajak hotel, restoran di Kabupaten Badung cukup tinggi, terbesar di Bali. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, Badung ini harus sukses dalam menangani sampah. Besok di Denpasar, minggu depan seluruh bupati wali kota akan sekumpulkan, menegaskan sesuai arahan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, open dumping harus segera diakhiri. Jangan lagi seperti terjadi TPA Suung, terlalu asik, sampah ditumpuk, diangkut, buang, tumpuk, angkut, buang, terlalu asik. Sejak tahun 1984, TPA Suung itu menjadi tempat pembuangan sampah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Yang dimulai saat itu adalah Badung dan Pasar masih merupakan satu kesatuan pemerintahan, belum terpisah. Jadi sudah 42 tahun TPA Suung ini. Dulu sepi, sekarang di wilayah itu adalah menjadi pusat-pusat industri dan juga fasilitas pariwisata yang harus dijaga ekosistemnya. Oleh karena itu, TPA Suung ini merupakan kebutuhan memang harus segera ditutup. Selain karena sudah overload, udah penuh, udah nggak bisa lagi dipaksakan. Yang kedua, sudah menimbulkan polusi lingkungan terhadap air yang ada di wilayahnya, kemudian juga cemar sampai ke laut. Mangrove ada yang mati, dan timbul bau. Di wilayah-wilayah itu bau, bahkan sampai ke sanur. Kan nggak sehat hidup kayak gitu. Apa kita tega terus-terusan buang sampah di situ, lantas orang lain yang akan mendapatkan bau busuk? Kan nggak begitu cara kita berperilaku. Ini harus diakhiri. Kebiasaan yang nyaman harus kita akhiri. Mulai kita berubah perilaku. Sekarang saya udah nggak takut. Dulu nggak ada yang berani. Sekarang nggak ada pilihan, harus berani. Karena Bali yang bersih ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan siapa-siapa. Sebenarnya ini kita malu kalau sampai Pak Menteri yang turun langsung ke Bali ngurusin sampah. Harusnya kita sendiri, gubernur, bupati, wali kota sebali mampu mengurusnya. Nggak beres kita sampai mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden yang memberi perhatian pada Bali. Pak Menteri Lingkungan Hidup sangat serius. Saya senang sekali sama beliau. Cuman sekarang ganti menteri. Tapi ganti menteri, menterinya ini kawan juga. Ya, mudah-mudahan bisa kita ajak koordinasi dengan lebih bagus. Dan jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pariwisata kita di Bali ini mau jaga terus ke depan berkelanjutan,
Salah satu yang menjadi isu utama pariwisata Bali ini adalah Bali masih kotor, banyak sampah. Denpasar 1030 ton per hari, Badung 800 ton per hari lebih. Nah, berkat dorongan dari Bapak Menteri, kebijakan Bapak Menteri dengan tegas, dan saya dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati bekerja untuk menjalankan dengan penuh kesadaran, Asungkara situasi mulai membaik. Tapi belum mencapai target yang kita harapkan. Karena itu kita harus dorong terus ini. Nggak boleh lagi lemek. Sekarang saya ini hari-hari mikirnya sampah. Bapak Ibu sekalian yang menjadi pelaku usaha hotel, harusnya nggak sampai disuruh, nggak sampai dikerasin, sudah harus ada kesadaran bersama perlunya mengelola sampah secara mandiri di hotel. Nggak perlu sampai dikenain sanksi segala macam. Kan Bapak harus pikir, pariwisata Bali ini citranya itu sangat tergantung dari isu lingkungan. Tingkat hunian hotel di Badung ini 70-80% sekarang. Berarti usaha hotel restoran di Badung ini sehat, bagus. Kalau ini tidak kita jaga ke depan, pariwisata ini tidak kita jaga ke depan, maka daya saing pariwisata Bali ini akan merosot dia. Merosot dia. Selain karena isu macet, sampah, air bersih, wisatawan asing nakal, kita selesaikan satu-satu. Macet udah, kita udah punya pola untuk mengatasi. Sekarang kita harus ngurus serius sampah. Ngurus sampah ini lebih susah daripada ngurus infrastruktur. Kalau infrastruktur macet, asal ada uang, punya skema, bisa. Kalau sampah menyangkut banyak orang, rumah tangga, komunitas, hotel, haru. Saya dibully terus, tapi enak juga dibully buat latihan mental. Ya, latihan mental, kalau dibully itu latihan mental. Ya. Kalau dipuji-puji terus itu mah ya, biasa aja. Ya. Tapi kalau dibully-bully, waduh, ini buat latihan mental. Gitu. Tapi buat saya adalah urusan sampah ini makin cepat selesai, makin bagus. Apalagi yang 41% dari hotel ini, itu harus bisa. Enggak, harus bisa. Makanya saya mengajak Pak Deputi Gakum, supaya nanti dijelaskan apa konsekuensinya kalau tidak tertib di dalam menangani sampah. Mantan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Pak Made Teja, tersangka. Tersangka. Karena beliaunya tersangka, maka saya juga ngomong sama Pak Bupati Badung, Bapak kalau nggak serius ngurus sampah, nanti Bapak tersangka juga. Gitu. Kadisnya tersangka juga. Maka Ibu Kadis itu, Ibu kalau nggak kerja serius, tersangka nanti ibu mau jadi tersangka. Aduh, takut. Nah, gitu. Yang Denpasar juga Pak Gusnya, Bapak kalau nggak serius, tersangka juga Pak. Gitu. Nanti unit usaha ini kalau nggak beres, jadi tersangka juga. Makanya harus kerja semua. Supaya pariwisata Bali ini kondusif dia ke depan. Jadi jangan hanya nikmat gitu aja, harus berubah pola. Sekarang karena saya rajin ngurusin sampah, sekian persen hari itu ngurusin sampah, jadi muncul pikiran yang lebih positif. Rupanya sampah ini harus dideketin, jangan dia dijauhin, apalagi dia dimusuhin. Harus diajak berteman dia, supaya kita mendekat, mau kita ngurusin. Tangan kotor, pilah dia, segala macam. Deketin dia, disayang dia, diurusin dia. Kayak ngurus bayi.
urusin dia, dipilah, dibawa lagi, ada pemilahannya, ada tempatnya, gitu dia. Tadi kan contohnya alatnya udah ada itu. Ya. Maka hotel ini wajib hukumnya bukan lagi CSR sumbernya, nganggarin sendiri untuk ngurusin sampah di masing-masing hotel dan restoran. Jangan CSR, anggarin di hotelnya, udah. Ini saya ngajak ahli dari UNUD, Pak Gede Swarte. Selamat berdiri, Pak. Ini yang akan saya tugaskan untuk melakukan pendampingan pengelolaan sampah di hotel, karena beliau banyak mendampingi hotel. Pak Bupati gunakan beliau, gratis nggak bayar. Itu kerja lingkungannya gitu. Kemudian mengenai fasilitas banyak. Kalau hanya untuk ngurusin sampah di hotel yang jumlahnya sekian, katakanlah sekian ton, kan nggak tahu, mungkin ada yang ribuan, ada yang 1 ton, ada yang berapa, 5 ton, 10 ton. Alatnya ada semua, BRIN ada, UNUD ada, ITB ada, yang tadi dipamer-pamerin ada. Saya nggak mempromosikan yang mana, silahkan pilih. Yang penting dia mendapat sertifikat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini harus selesai. TPA Sung mulai 1 April sampai 31 Juli hanya sampah residu. Setelah 31 Juli, 1 Agustus mulai nggak boleh lagi bawa sampah ke situ. Saya sudah minta Pak Bupati pastikan akhir Juli, 31 Juli itu terakhir untuk bawa sampah ke TPA Sung. Karena itu para pelaku hotel, restoran juga harus bisa ngelola sampah sendiri. Kalau nggak mampu, join, udah, oke? Ini pilihan, nggak ada cara lain. Bapak-bapak ini mesti bersyukur nih, saya mau galak urusan begini. Kalau enggak, ini akan menjadi ancaman masa depannya Bali. Saya udah komit sama Pak Bupati, Pak Wali Kota harus beresin. Minggu depan saya kumpulkan Bupati Sebali, nggak boleh lagi kau pendamping, selesaikan, kalau nggak tersangka kau. Udah gitu saya. Ini momentumnya ini. Jadi jangan lagi lembek-lembek. Kalau saya sih santai, karena nggak akan maju lagi periode ketiga. Udah antum aja udah. Lu nggak dia senang jani Jani berkesempatan duk gitu. Supaya kita selesaikan sampah di Bali ini. Kalau TPA Sung ini bisa kita tutup udah dari 42 tahun yang lalu, itu menjadi prestasi kita semua. Bukan prestasi gubernur, bupati, wali kota, tapi prestasi kita semua, karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sampah ini kita urus dengan baik. Di rumah tangga, di hulu, laporan terakhir Pak Asisten sama Bu Kadis, mengelola sampah di hulu di rumah tangga, pemilahannya sudah mencapai 89%. Denpasar lebih rendah sedikit, 87%. Tepuk tangan untuk warga di Badung. Rupanya warganya lebih disiplin daripada pelaku usaha hotel restorannya. Karena itulah dikumpulkan hari ini, karena sekarang baru datang hanya, kalau benar 700, masih banyak sekali yang belum. Jadi Pak Bupati lanjut lagi, minggu depan bikin lagi sampai habis itu. Bapak gunakan kesempatan sekarang ini, mumpung momentumnya dapat. Ini udah ada restu alam soalnya. Kalau udah restu alam tuh enak dah. Gitu. Yakin dah berhasil. Yakin berhasil. Tinggal kita kenceng aja udah, sama-sama. Tapi harus semuanya tertib, tanggung jawab itu. Itulah sebabnya pada hari ini kita kumpul untuk kepentingan bersama, demi Bali yang bersih, demi citra pariwisata yang secara berkelanjutan kita jaga, supaya PHR-nya Kabupaten Badung yang
7 triliun atau berapa ya Pak Bupati ya? PHR-nya berapa? Sampai 7 triliun? 7 triliun Pak. Kalau nggak dijaga ini Pak, merosot dia Pak, merosot dia. Jadi kita harus kerja sekarang gitu. Tapi bukan soal pariwisata saja, sebenarnya lingkungan hidup yang sehat yang kita butuhkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Nanti begitu selesai acara hari ini, pulang mulai rencanakan. Kita akan melakukan pengawasan secara ketat ke semua pelaku usaha hotel dan restoran. Kita sudah melatih para tenaga pengawas lingkungan yang dilatih dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita akan sebar untuk memantau hotel restoran di Bali ini semua yang tertib atau tidak tertib di dalam mengelola sampah secara mandiri di hotel masing-masing. Supaya ada progres dalam beberapa bulan ke depan ini berjalan. Memastikan bahwa di akhir tahun semuanya sudah harus selesai. Kalau ke TPSung 1 Agustus sudah tutup, tapi untuk seluruhnya di Badung ini sudah harus beres di luar daripada TPA Sung. Pak Bupati ya, Pak Wakil, tolong kerja serius, Pak Sekda, Pak Asisten, Bu Kadis. Ini perempuan kadisnya, Ibu mesti agak gini Bu. Jadi agak gitu. Ibu sih soalnya gitu. Kalau Pak ini duk gitu enak saya. Saya enak marahnya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan karena Pak Bupati tadi udah lengkap sekali, tinggal ngejalanin. Tolong Pak Bupati, Pak Asisten, Bu Kadis, jalankan yang tadi itu. Jadi sudah luar biasa konsepnya, saya sangat mendukung. Kalau itu berjalan, saya yakin 1 Agustus Badung tidak lagi bawa sampah ke TPA Sung. Badung dulu. Badung ini lebih ringan daripada Denpasar. Dan secara organisasi, kulturnya juga saya merasa jauh lebih mudah melakukan konsolidasi di sini. Hasilnya juga kelihatan. 89% sudah memilah. Artinya apa? Kalau sudah ada niat, dia jalan. Ada hasil. Cuman jangan sampai anget-anget tai ayam. Karena itu jalan terus sampai ini menjadi disiplin hidup. Di negara-negara maju yang mampu mengelola sampah, semuanya diawali dengan kebijakan yang keras, tegas, berani. Singapura berhasil karena di awal tegas, keras. Kita di Bali kelamaan nyaman. Aduh, bawa sana. Aduh. Kita pada ini 45 meter ketinggian TPA-nya itu udah luar biasa itu pencemarannya yang mengganggu kesehatan masyarakat. Saya kira kita semua tidak dalam posisi melakukan pembiaran situasi yang buruk itu. Itu wajah buruknya Bali yang mencoreng citra pariwisata Bali. Bahkan Bapak Presiden sudah menyampaikan, kalau sampahnya kayak gitu di pantai, bagaimana wisatawan mau datang? Camkan itu. Spirit yang disampaikan oleh beliau harus kita jalani dengan serius dan dedikasi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya mohon Bapak Direktur untuk menyampaikan materi supaya ini menjadi pemahaman kita semua dan menjadi disiplin untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Bupati Badung yang sudah sangat kenceng di dalam mengelola sampah di Kabupaten Badung ini. Kalau bisa sebelum 31 Juli lebih bagus lagi. Jangan nunggu 31 Juli. Makin cepat makin bagus. Sudah ada pengurangan yang cukup banyak. Saya kira itu. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Suksema. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali atas arahan yang telah disampaikan.
Semoga arahan yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi dan pedoman bersama